Baik, pada tahap keempat ini kita akan melanjutkan untuk membuat form lainnya, yaitu form penerimaan. Sampai saat ini diasumsikan Anda telah membuat form input barang, supplier, dan pemohon. Kita jalankan, ya ini input barang, input supplier, dan input pemohon. Oke, selanjutnya itu kita menambahkan menu baru berupa input penerimaan, double klik, ketikkan transaksi dan input penerimaan lalu input pengeluaran. Oke, pada input penerimaan kita perkenalkan dulu dengan form penerimaan. Nah, tampilan input penerimaan seperti ini. Kita rubah dulu setiap border iconnya, minimize, maximize, false dengan caption input penerimaan barang. Rubah posisinya jadi screen center dan name-nya menjadi F penerimaan. Simpan dalam folder unit dengan nama U penerimaan. Oke, selanjutnya tambahkan komponen label sesuai dengan yang tertera untuk nomor faktur, tanggal penerimaan, dan lain-lainnya. Captionnya rubah seperti itu. Lalu tambahkan komponen edit dengan nama, lalu ganti namanya menjadi ed no faktur atau edit no faktur. Lalu komponen datetime picker ganti menjadi dtp penerimaan. Anda bisa menambahkan komponen ini pada komponen palet win32 dan disitu ada datetime picker. Oke. Selanjutnya tambahkan rubah namanya menjadi dtp penerimaan. Lalu tambahkan komponen combo box dan rubah namanya menjadi cbnpwp. Edit, tambahkan komponen edit lagi seperti itu, dan edit lainnya, edit nama barang, edit jumlah stok, dan edit jumlah penerimaan. Oke, tambahkan juga button atau tombol seperti biasa, ganti namanya btn tambah dan lain-lain. Lalu tambahkan grid data source-nya yaitu grid penerimaan, dmp penerimaan, dan rubah namanya menjadi gr penerimaan. Untuk mengenalkannya gunakan use unit dan pilih udm. Oke, ketika combo box ini dipilih maka akan tampil nama supplier dan lain-lainnya. Sebelumnya kita buat dulu prosedur kondisi awal seperti biasa. Ya, ketikkan kode-kode berikut. Situ ada semua komponen edit dan combo box juga datetime picker kita nonaktifkan sebelumnya menggunakan F penerimaan, ya seperti itu. Lalu untuk combo box dan edit kita bersihkan dan beberapa button kita nonaktifkan seperti biasa. Selanjutnya double klik, tambahkan pada on close form penerimaan yaitu F utama visible sama dengan true, dan pada form show panggil prosedur kondisi awal. Oke. Selanjutnya kita simpan dulu dan coba jalankan. Maka seperti ini tampilan ketika prosedur itu dipanggil. Selanjutnya double klik button tambah, lalu isikan kode ini seperti biasa. Lalu pada edit no faktur, pada event on key press, masukkan kode berikut. Ya, di sini kita memanggil sebuah prosedur yaitu prosedur combo items. Oke, prosedur combo items, ada prosedur combo items. Untuk prosedur combo items sendiri karena belum dibuat, kita harus membuatnya terlebih dahulu. Yang menjadikan ketika npwp itu menambahkan item ke dalam combo box npwp dan kode barang. Buat prosedur combo item sebagai berikut. Oke, penerimaan, kita bersihkan dulu item sebelumnya dengan menggunakan T supplier. Do first, masukkan data yang pertama, while not off, selama tidak ada bukan akhir dari data,
maka tambahkan semua file yang bernama npwp ke dalam combo box dan next. Begitupun juga dengan combo box kode barang, seperti itu. Selanjutnya pada npwp, cbnpwp, pada event on select kita masukkan kode with dmt supplier do. Seperti biasa, kita akan mencari npwp yang kodenya sama atau tertera pada cbnpwp. Lalu semua edit nama dan edit telepon akan tertera sesuai dengan npwp-nya. Oke. Seperti itu, dan jadikan kode barang aktif dan set fokus. Seperti itu. Selanjutnya pada CB kode barang, ketikan sama seperti tadi. Itu kita akan mengisi edit jumlah barang dengan edit jumlah stok sesuai dengan kode barang yang dipilih oleh user. Dan kita langsung aktifkan edit jumlah penerimaan pada event on keypress. Ya, event on keypress, ketikkan kode berikut. Kita hanya menginginkan input berupa angka, maka kita filter input tersebut dengan kode if not key-in 0 sampai dengan 9, ASCII 8 dan ASCII 13. Seperti biasa, kalau data kosong tampilkan pesan, kalau data diisi maka aktifkan tombol pesan dan tombol pesan jadikan set fokus. Maaf, tombol simpan. Ya, di sini kita memanggil prosedur simpan. Ketika tombol simpan ditekan, maka akan memanggil prosedur simpan. Panggil prosedur simpan seperti ini prosedurnya. Oke, dan prosedur simpan sendiri memanggil prosedur lain, yaitu prosedur penerimaan barang. Oke, karena pada logikanya penerimaan barang berarti menambah stok dari jumlah barang sebelumnya. Maka kita buat prosedur penerimaan barang. Ya, buat variabel baru dengan nama jumlah bertipe integer. Seperti itu, kita kenalkan dengan t barang dan dengan f penerimaan. If locate kode barang, cari kode barang yang sama dengan cb kode barang. Seperti biasa jika menggunakan keyword locate, oke, jumlah itu adalah merupakan hasil penambahan antara jumlah stok sebelumnya dan jumlah penerimaan. Seperti itu. Kita ketik edit, bukan insert, karena kita akan merubah jumlah stok sebelumnya dengan variabel jumlah. Variabel jumlah sendiri merupakan hasil penambahan antara jumlah stok sebelumnya dengan jumlah penerimaan yang baru. Oke, seperti biasa, post, update, refresh, dan lain-lainnya. Kita kembali ke prosedur simpan. Ya, kita panggil prosedur penerimaan barang tadi pada prosedur simpan tersebut. Lalu kita kembali ke kondisi awal. Nah, selanjutnya double klik button simpan seperti biasa. Kode penyimpanan if locate nomor faktur, ini untuk mengubah. Jika ada keyword locate, kita harus menambahkan db pada uses seperti biasa. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini untuk merubah data barang. Oke, double klik button ubah. Kita aktifkan komponen-komponen edit, DTP, dan combo box, datetime picker, dan combo box. Seperti biasa, ketika user menekan tombol ubah, maka tombol tersebut aktif atau bisa diedit. Ya, kita aktifkan beberapa tombol, button, dan kita panggil lagi combo item, prosedur combo item. Pilih GR penerimaan. Oke, dan pada on cell click, event on cell click, masukkan kode berikut. Seperti biasa, ketika user memilih data pada GR penerimaan, maka akan ditampilkan
pada edit, yaitu no faktur, tanggal penerimaan, NPWP, dan kode barang. Aktifkan beberapa tombol seperti biasa, dan pada tombol hapus ketikkan kode berikut. Ya. Oke. Seperti pada pelajaran sebelumnya waktu kita membuat form barang. Kodenya sama saja, hanya variabel-variabel tertentu yang dirubah. Dan pada button keluar, tambahkan seperti biasa kode untuk keluar. Oke, kita coba jalankan. Masuk ke input penerimaan barang. Oh maaf. Ya. Ya, input penerimaan barang. Seperti biasa, form utamanya visible files dan penerimaan kita show modal, tampilkan. Oke, kita coba sekarang transaksi input penerimaan. Nah, seperti ini. Kita masukkan coba. Karena pada NPWP kita belum memasukkan data apapun, maka kita harus menginputkan data dulu pada form supplier tentunya. Master input supplier. Oke, tambahkan dulu beberapa data. Misalkan nama suppliernya PT Anda. Alamatnya terserah, sebagai contoh saja. Oke. Begitupun dengan NPWP. PT kamu, nama supplier. Maaf, NPWP 002. Nama supplier PT kamu. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita simpan. Keluar. Begitupun dengan form barang. Kita input data barang. Misalkan kode barangnya M001. Nama barangnya mie, jumlah stoknya 300 dan satuan karton. Oke, kita simpan seperti biasa. Satu lagi yaitu R002, rokok, jumlah stok dan slop. Oke, satuannya slop. Nah, selanjutnya baru sekarang kita masukkan pada data input pemohon. Itu 001 NIP-nya. Oke, misalkan namanya Anda, divisinya marketing. Oke, satu lagi. Manajer. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pada input penerimaan, transaksi input penerimaan, kita coba tambahkan nomor fakturnya, pilih tanggalnya. Nah, di sini baru tampil. Oke, pilih 001 atau 002, yaitu merupakan kode NPWP. Nah, maka langsung tampil nama supplier beserta nomor teleponnya. Jika kita pilih kode barang, ya maka juga akan tampil. Kita lihat jumlah stok awalnya ditambah jumlah penerimaan. Oke, data berhasil disimpan. Sebagai bukti bahwa data bertambah, kita cek di master input barang. Lihat bahwa mie bertambah dari 300 menjadi 350. Oke, seperti itu. Oke, kita cek apakah semua tombol berjalan dengan benar. Kita ubah. Kita hapus, ternyata semua tombol berjalan dengan lancar saja. Iya, seperti itu. Nah, untuk input pengeluaran sebagai pembelajaran, Anda bisa membuatnya seperti tadi. Oke, tampilannya mirip sekali. Anda hanya tinggal merubah nama beberapa komponen. Logikanya sama saja. Yang membedakan adalah jika tadi kita menambahkan jumlah stok dengan jumlah penerimaan, pada form pengeluaran tentu sebaliknya, kita mengurangi jumlah stok dengan jumlah pengeluaran tentunya. Oke, maka pada prosedur penerimaan barang kita rubah, sedikit dirubah, yaitu jumlah itu diisi dengan string to integral edit jumlah stok, kita rubah menjadi dikurangi, kurang. Oke.
kurang atau minus, dikurangi dari jumlah pengeluaran. Oke, seperti itu perubahannya. Nah, ini untuk penerimaan tentunya. Dan ketika kode NIP ditekan dan kode barang combo box barang dipilih, maka akan tampil seperti tadi. Oke, hampir sama cara pembuatannya. Nah, sampai di sini kiranya kita simpan. Oke. Untuk tahapan keempat ini saya cukupkan sampai sekian. Diasumsikan untuk tahap berikutnya yaitu pembuatan laporan. Anda telah membuat semua form dari input barang, input supplier, input pemohon, input penerimaan barang, dan input pengeluaran barang. Selanjutnya kita akan membuat